Shalom saudara. Saudara, ini saya ketutupan ya. Ininya saya kurang tinggi atau ini yang terlalu tinggi? Jadi saya di sini aja ya biar kelihatan. Oke. Hari ini kita mau lanjutin ya saudara tentang worshiper ya. Saudara ada di kelas ini, saudara yakin saudara worshiper? Ya. Kita hari ini harus cek-recek sekali lagi ya. Karena saya pengen gini, kita jangan cuman latah ngomong aku worshiper karena aku singer. Aku worshiper karena aku choir. Aku worshiper karena aku penari, WL. Nah, itu sebenarnya kriteria yang kelihatan ya, kategori ya. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau tadi seperti dikatakan, Tuhan itu mencari penyembah-penyembah atau worshipers yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, hari ini kita mau tahu sih kebenarannya, gimana sih sebenarnya kriteria utama menjadi worshiper itu harus apa ya. Misalnya kalau saudara itu misalnya mau jadi Miss Universe gitu ya, itu kan harus tingginya ya, kriterianya apa? Tingginya minimal 175 misalnya gitu ya. Nah, jadi saya kalau daftar Miss Universe kira-kira keterima gak saudara? Gak mungkin ya, sampai pintu masuk mbak mau apa mbak gitu kan ya. Miss Universe, aduh maaf ya mbak, kasat mata aja udah gak kelihatan, udah gak keterima, maaf ya mbak pintu samping gitu ya. Nah jadi intinya gini, worshiper juga ada syaratnya saudara ya. Karena kalau misalnya tidak ada syaratnya Tuhan gak nyari, semua orang aja bisa. Tapi Tuhan berkata aku mencari orang yang mau menjadi worshiperku. Saya waktu tanya Tuhan mempersiapkan akan sharing hari ini. Lalu Tuhan ngomong, coba aja cari. Apa itu worshiper? Menurut kamus umum. Ya. Jadi saya akhirnya membuka kamus umum dan didapati. Next slide. Worshiper adalah a person who feels great, yang merasakan great admiration or devotion for someone or something. Jadi yang namanya worshiper itu secara kamus umum adalah orang yang mempunyai admiration. Admiration itu admire ya. Admire itu apa sih? Kekaguman, dan kekagumannya itu sampai tertarik banget. Itu admire ya. Dan yang kedua, dia apa syaratnya? Punya devotion for someone or something. Jadi yang pertama syarat untuk kita menjadi worshiper adalah kita harus admire dulu. Amin. Dan yang kedua kita baru akan mempunyai devotion. Nah, mungkin saudara bingung gimana ya membayangkan admire and devotion. Nah oke, hari ini saya mau kasih contoh yang di dunia nyata dulu ya. Nanti baru dari dunia nyata, dari dunia biasa kita hadapi, baru kita pindahkan ke rohani. Amin. Ya, jadi biar menangkep ya. Oke. Ini kejadian mumpung suami saya khotbah pertama, saya tembak dia di khotbah kedua, dia nggak bisa tidak bisa membela diri. Nah, saya jadikan dia contoh khotbah. Oke. Suami saya ini baru mengalami saudara yang namanya admire kepada satu cabang olahraga baru. Dia itu dari kecil, dia itu adalah pemain bulu tangkis. Dan dia itu pemain bulu tangkis yang cukup jago. Jago kampung, jago kandang. Dan juga istilahnya dia itu klub ya. Badmintonnya itu serius. Artinya dia cukup tanding-tanding tapi tidak dikasih untuk atlet pelatnas enggak. Tapi dia itu sebenarnya kalau mau masuk pelatnas bisa. Ya, jadi dia itu waktu dari kecil dia badminton terus sampai dia besar, sampai dia menikah kita juga masih badminton. Suatu hari di sebuah televisi ada pertandingan artis-artis main tenis. Ya, mungkin saudara tahu lah ya, tiba-tiba tenis ya. Lalu kita nonton acara itu tadinya cuman buat lucu-lucuan. Kenapa sih kok sekarang ini orang kok pada seneng tenis tuh kenapa? Dulu kan sepedaan semua, sampai satu orang beli 4 sepeda gitu-gitu kan. Nah tapi sekarang ini semuanya tiba-tiba tenis. Lalu kita itu ngeliat, oke, kita coba ya ngeliat tenis. Terus kita ketawa-ketawa, karena apa? Artis-artis itu belum bisa tenis tapi maksa main.
Ya, jadi wah bolanya melambung-lambung kemana-mana sampai kayak volley gitu ya. Tapi ternyata dia itu diam-diam kepengen nyoba, mulai admire sama tenis ya. Sampai dia akhirnya bilang, yuk kita coba tenis. Nah saya bilang, loh kamu itu kok mau tenis padahal jalurnya kita itu kan badminton. Katanya kalau dari badminton pindah ke tenis itu bertolak belakang sekali loh. Gitu. Karena kalau tenis itu begini, kalau badminton pakai ini, nanti tangan kita cedera enggak? Aku bilang gitu. Oh enggak, saudara saya ada yang dari badminton pindah ke tenis, enggak apa-apa. Akhirnya ya saudara, dia itu dari admire, tertarik, itu langsung bergeser, pindah langsung ke devotion. Artinya apa? Dia devote seluruh pikirannya, tenaganya, waktunya untuk berlatih tenis. Dan saya mau kasih tahu, semua yang dia lakukan itu pikirannya tenis terus. Mulai hari itu, ya. Dia tiba-tiba beli raket. Oh, enggak beli dulu. Dia minjem ke cicinya yang main tenis. Aku mau coba-coba dulu deh, suka apa enggak sama tenis, pinjem raket. Begitu sekali main langsung beli raket, saudara. Nah, udah gitu, setiap hari saya ngelihat dia lagi santai-santai di sofa, tak intip lagi ngapain sih, nontonin YouTube-nya tenis terus. Pokoknya dia ngomong bisa belajar dari YouTube itu, bisa. Jadi dia coba-coba ngayun raket di rumah. Lalu abis itu apa saudara? Devotion lagi, saya mau latihan tenis, sewa pelatih, sewa lapangan. Sampai istrinya digeret-geret suruh ikut main. Sampai saya diiming-iming outfitnya tenis tuh bagus-bagus loh, fashion loh. Kamu bisa pakai rok yang pendek kayak gini-gini. Aduh, aku bilang saya ini masih lagi lagi mengarahkan diri saya untuk mulai belajar tenis itu belum semangat. Aku bilang gitu. Ayolah, ayo ke lapangan. Dia tiap minggu jadwal saya seminggu 2 kali latihan tenis sama dia. Nah saudara, singkat cerita, tiba-tiba suatu hari saya tuh bilang ke dia, kamu ngerasa gak sih kalau kamu itu menyukai tenis sampai menurut saya berlebihan? Masa saya sih emang gini orangnya, seneng olahraga? Enggak, saya bilang kayak gitu. Kamu itu agak lebay. Sampai ya saudara, saya pernah waktu itu disuruh dia beli sesuatu pakai Shopee-nya dia ya. Saudara tahu ada barang yang belum di check out, jumlahnya sekitar 40 barang. Saya bilang ini kenapa sih keranjang Shopee dia penuh banget gitu. Saya cek ya saudara, semua 40-40-nya itu peralatan tenis saudara. Jadi kira-kira yang dia kerjain tiap hari itu apa? Scroll Shopee, pokoknya dari raket, dia udah punya raket, tapi di ranjang itu ada raket-raket lain. Berarti tapi dia ngomong, tapi kan nggak saya check out, tapi kamu berarti udah ngincer ini ya. Termasuk apalah inilah yang gelangnya yang buat nggak cedera lah ini tuh. Sampai istilahnya saya belum cek Tokopedia dia, tapi Shopee-nya dia itu udah 40 barangan, semua barang tenis. Jadi saudara bisa bayangkan, YouTube dia isinya tenis, Shopee dia isinya tenis. Nah sampai suatu hari dia itu pulang dari luar kota. Dia pulang dari luar kota terus baru capek, temennya ngajak main tenis. Dia gak berani ngomong sama saya. Karena kalau saya tahu pas saya ngomong tidak boleh main tenis. Kalau orang dari luar kota itu udah otomatis capek. Dia gak berani ngomong, dia tiba-tiba ke lapangan. Saya lagi pergi sama mama. Tiba-tiba ditelepon sama teman saya, saudara saya. Ini si Freddy di lapangan tenis tiba-tiba jantungnya berdebar-debar. Lapangan tenis, saya bilang kayak gitu. Perasaan dia sejam lalu baru pulang loh. Aku bilang gitu, iya dia ke lapangan tadinya katanya mau lihat doang. Tapi ternyata ikut main. Aku bilang oh tidak mungkin, dia pakai sepatu atau pakai sendal. Datang ke lapangan pakai sepatu, berarti dia emang niat main. Ya kan? Dia gak berani ngadep saya. Nah, takut pasti dimarahin istri gitu. Sampai akhirnya dia debar-debar pulang rumah. Saya udah ngomong Tuhan, tolong supaya saya jangan marah Tuhan. Soalnya ini wis lagi jantungnya deg-degan, dimarahin sekalian kan anfal ya nanti saudara ya. Jadi saya bilang Tuhan beri aku hati yang lemah lembut sih gitu.
Akhirnya saya hadapin dengan lemah lembut, wis tah nggak apa-apa tah kok. Oh udah nggak apa-apa, tensinya udah normal, cuman tadi gitulah. Nah saudara, terus akhirnya ini saya lanjutin aja ya ceritanya ya, supaya saudara tahu tentang namanya apa ya, admiration, devotion ya. Tapi ini yang salah ya saudara ya, ya ini contoh yang salah. Nah tapi saudara tahu, kalau you are a worshiper, Tuhan itu cemburu. Tuhan adalah Allah yang pencemburu. Saya mau kasih tahu dulu. Karena waktu itu akhirnya saya tidak marahin dia. Tapi dia ngomong yuk doa sama mama. Ini kenapa kok tiba-tiba jantung saya nggak enak gitu. Kita doa datang ke mama Nani. Mah ini loh mah tadi main tenis. Main tenis? Kita kan baru nyampe tadi. Kok kamu main tenis kapan? Ya itu begitu datang dari luar kota. Ditelepon temannya yes langsung berangkat lapangan tenis. Terus ya wis doa. Saudara tahu dikira Freddy Tuhan akan nyuruh dia ke dokter atau berobat kemana karena jantungnya gak beres. Tiba-tiba Tuhan kalimat pertamanya ngomong apa? Kamu terlalu terikat sama tenis. Dihukum 4 bulan tidak boleh tenis. Aduh jeglek dia. Saya nyengir-nyengir, dia pasti dalam hati aduh ya, lagi seneng-senengnya, lagi devote-nya ya kan, punya devotion yang luar biasa, di-cut sama Tuhan 4 bulan. Jadi dia nanti April baru boleh main tenis lagi. Ya, kejadiannya baru Desember. Nah, saudara tahu Tuhan itu pengen kita jadi worshiper. Dan itu artinya semua antusiasme kita, semua devotion kita terhadap Tuhan itu harus yang pertama. Kalau ini terjadi dalam hidup kita, Tuhan engkau di tempat yang pertama. Loh saudara kalau punya hobi itu boleh ya. Masa kita hidup di dunia ini gak boleh punya hobi? Boleh. Tapi Tuhan akan mengekat kita dari semua hal yang menjadi saingan dia. Amin. Siap gak hari ini di-cut? Ayo ngomong yang keras. Udah berani masuk ke kelas worshiper ini ya. Ayo ngomong, siap gak di-cut sama Tuhan? Karena itu harus. Karena kalau kita sudah mendedikasikan hidup kita, kita mau jadi worshiper. Itu artinya satu antusiasme kita yang number one, yang tidak boleh dikalahkan sama yang lain, itu hanya terhadap Tuhan. Kedua, devotion, waktu kita untuk melakukan segala sesuatu itu tidak boleh mengalahkan akan devotion kita kepada Tuhan juga. Kalau misalnya sudah berlebihan, nanti kayak suami saya sama Tuhan dikasih jantungnya dikitik-kitik sedikit. Nah, ya kan? Saya bilang itu jantungnya dikitik-kitik sama Tuhan, ya. Dia itu orang paling sehat, makan sehat, kolesterol normal. Dan yang lucunya setelah dia doa sama mama sorenya, saya bilang, kamu pasti tetap pengen kontrol ke dokter jantung kan? Gitu. Saya tahu suami saya orangnya itu rada khawatiran. Ayo kita ke dokter jantung. Malam-malam ya, malam-malam ke dokter jantung, kardio saudara. Kardio 15 menit suruh lari, nanjak. Dan dokter ngomong, kamu kenapa datang ke sini? Iya dok, saya tadi main tenis deg-degan tiba-tiba. Dokter ngomong jantung kamu perfect, irama jantung kamu perfect, bahkan katup jantung kamu perfect, tidak ada apapun. Dan kamu juga tidak ada sumbatan apapun, kelihatan dari kestabilan lari kamu. Tuh. Jadi benar-benar Tuhan cemburu sama dia. Karena dia antusiasme terhadap tenisnya lebih daripada ke Tuhan. Devotion waktu dia untuk Tuhan jadi berkurang gara-gara nyari barang-barang tenis di Shopee, gara-gara belajar YouTube-nya tenis terus. Tuhan adalah Allah yang mencari penyembah-penyembah, dan begitu dia menemukan worshiper yang nyantol di hatinya, dia mengingini worshiper yang menyembah dalam roh dan kebenaran, dan dia mengingininya dengan cemburu, saudara. Kalau saya sangat senang dicemburui Tuhan. Amin. Karena itu yang
menjaga kita tetap ada dalam track. Ya saudara, kalau kita gak dicemburuin Tuhan, itu bahaya. Bener gak? Ayo dicerna dulu. Kalau dicemburuin sama pacar, itu melelahkan. Ya. Tapi kalau dicemburuin sama Tuhan, saya pikir itu adalah hal yang terbaik yang bisa kita dapat. Karena artinya apa? Kita dijamin akan terus ada di dalam jalannya. Kita dijamin untuk sampai setia sampai garis akhir. Dan hari ini, marilah kita menjadi worshiper yang seperti itu. Yang diingini, yang dicintai Tuhan dan dicemburui sama Tuhan. Amin. Saudara, bukan berarti ya pulang dari tempat ini tiba-tiba oke, saya tidak mengingini yang lain. Ya. Pokoknya semuanya saya tidak ingin, ya Tuhan. Saudara tetap harus bekerja, ya kan? Saudara harus bisa tetap bersosialisasi sama teman, nggak apa-apa, ya. Tapi apa ya? Kalau admiration itu pribadi sih ya saudara ya. Ada nggak saudara pernah dengar hamba Tuhan yang anaknya memberontak? Atau hamba Tuhan atau gembala tapi yang anaknya tidak mau Tuhan-Tuhanan? Saya menemukan banyak sekali. Karena apa? Karena yang admire sama Tuhan adalah papahnya. Tapi anaknya tidak admire sama Tuhan. Sekali lagi, admire itu perasaan dari dalam. Nah hari ini, sudahkah saudara admire sama Tuhan yang kita sembah? Itu penting. Ya. Karena kalau admire-nya gak ada, devotion-nya gak akan ada. Ya, saudara pernah kan kenal sama orang, ada gak yang kenal sudah puluhan tahun, tapi kalau ditanyain kesukaan orang itu apa, kita gak bisa jawab, pasti ada. Ya kan? Misalnya, saudara itu punya tetangga, tapi nggak pernah ngomong, cuman tahu nih tetangga saya namanya Bu Joko misalnya gitu ya. Tapi halo Bu Joko, halo gitu aja. Tapi nggak pernah kita tidak admire dia, kita tidak pernah tertarik untuk mengenal dia, gitu. Nggak ada ketertarikan karena misalnya orangnya tukang gosip gitu ya. Jadi kita kalau ditanyain berapa tahun kemudian, kamu udah berapa lama jadi tetangganya Bu Joko? 10 tahunan. Oke, paling enggak kamu tahu dong warna kesukaan dia. Wah, sorry saya enggak tahu. Kenapa? Karena saya enggak admire dan enggak cari tahu. Nah, saudara, number one yang harus ada dalam hidup kita kalau mau jadi penyembah, itu kita harus admire sama Tuhan sungguh-sungguh dari pribadi kita, bukan dari kata orang. Jangan kamu masuk kelas worship ini karena diajakin temen doang, atau disuruh orang tua kamu masuk kelas worship ya. Kenapa apa? Ya udah itu aja lah, nggak apa-apa gitu. Kamu datang di sini tanpa tahu apa sih, kenapa saya ada di sini? Karena worship itu adalah sesuatu yang pribadi. Kau harus punya ketertarikan sama Tuhan. Amin. Engkau harus mengagumi Dia. Engkau harus amazed. Iya ya Tuhan. Engkau tuh indah, engkau tuh luar biasa. Caramu mengatur hidupku, caramu mencintai aku, caramu menyelamatkan aku, pokoknya coba cari tahu apa yang bikin engkau tuh terkagum-kagum sama Tuhan. Dan itu harus datang pribadi demi pribadi. Gak boleh kata orang. Nah itu saudara, kalau kata orang engkau bisa tergoyahkan. Tapi kalau selera pribadimu memang aku tuh kagum sama Tuhan, itu yang tidak tergoyahkan. Ya, jadi hari ini kita sama-sama minta Tuhan, ajari aku untuk admire you. Seperti lagu tadi, Engkau the most beautiful. Itu ada gak dalam hidup kita? Atau kita cuma jadikan Tuhan itu second opinion? Atau kita cuma jadikan Tuhan itu sampingan? Atau dia adalah center dalam hidup kita? Admiration kita harus punya. Karena saat kita punya admiration itu akan loncat ke bagian yang kedua, yaitu apa? Devotion. Devotion ini saya umpamakan seperti fans club Korea zaman sekarang. Di sini ada yang K-popers? Enggak ya? Jangan ngaku ya, nggak boleh. Nah, intinya gini saudara, saya itu punya anak remaja. Ya kan, jadi anak remaja itu zaman sekarang seleranya bukan bule saudara. Ya, seleranya anak zaman sekarang itu nggak tahu senengnya Korea, yang sipit-sipit, yang mukanya mulus, yang kinclong itu pokoknya mereka seleranya kayak gitu. Nah, saya pernah dengar
setiap orang-orang bintang film itu punya fans club. Ya. Dan fans clubnya itu sangat devoted banget sama si bintang K-pop ini. Sampai mereka tahu kesukaannya, sampai mereka tahu ulang tahunnya. Dan konon katanya kalau di Korea itu sampai kalau ulang tahun dibikinin baliho besar di jalan untuk mengucapkan selamat ulang tahun Oppa. Gitu ya. Saya tuh mikir ya, kok mereka itu ya sampai mengeluarkan uang, mengeluarkan energi, ngumpulin dana, mengumpulkan semua kemampuan mereka untuk menggalang dana demi satu Oppa itu, yang even Oppa itu tidak kenal mereka. Tapi mau gimana lagi, namanya udah ngefans, namanya juga udah devoted, sudah hatinya udahlah pokoknya gue antusias banget sama nih orang. Ya, pokoknya ini Oppa gue banget. Ini pokoknya selera gue banget gitu. Pokoknya udah tercakap di muka bumi deh ini gitu. Ya kan? Itu kan ketertarikannya. Tapi efeknya itu loh, mereka meluangkan waktu, meluangkan tenaga, mengeluarkan uang untuk satu orang itu bahkan yang gak kenal sama mereka. Nah, kita sama Tuhan itu begitu gak? Karena sebenarnya Tuhan ngomong worshiper itu harusnya memang seperti itu kepada Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya kita masih ngeluh saat latihan musik ya, kalau mau Natalan apalagi ya saudara, waduh di gereja itu ya wis pagi siang malam latihan musik terus gitu. Kadang kita nih sebagai pemusik sampai udah bingung aransemennya yang mana. Saya misalnya tugas di 2-3 kebaktian Natal gitu. Saya sampai wis kebingungan, ini intronya yang mana ya? Ini kuncinya yang mana ya? Ini sambungan lagunya, ini yang kebaktian mana ya? Itu sampai kayak gitu saudara. Tapi kalau kita itu punya rasa antusiasme sama Tuhan, kita gak akan berlama-lama lelah. Walaupun lelah, capek tapi hatinya seneng. Amin. Nah, kalau kita lelah tapi murung, lelah tapi ngeluh, lelah dan pahit, nah itu sudah kehilangan admire-nya sama Tuhan. Itu cek-recek ya. Tapi kalau misalnya kita lelah, memang lelah ya, kita devoted, kita antusias ikut Tuhan, tapi kita hatinya tetap senang, itu artinya kita true worshiper. Nah, saya gak lama-lama hari ini supaya ingat saudara, kalau kebanyakan nanti lupa ya kan. Coba sekarang ulang. Syarat jadi worshiper yang pertama adalah harus punya admire. Yang kedua adalah devotion. Sudahkah kita mengagumi Tuhan yang kita sembah hari ini? Dan itu harus comes from your heart, harus datang dari hatimu yang terdalam. Bukan kata orang, bukan karena dipaksa sama orang. Tapi kamu harus punya pengalaman pribadi. Tuhan, aku mengagumi Engkau. Dan aku antusias mengikut Engkau. Dan yang kedua, sudahkah engkau meluangkan waktumu begitu banyak untuk Tuhan? Jujur saudara, kalau kita ngomong kita penyembah, tapi kita gak punya waktu untuk dengerin lagu-lagu baru. Itu pertanyaan. Kamu devoted gak? Engkau lebih senang melakukan hal yang lain daripada dengar lagu-lagu penyembahan. Hal-hal seperti itu. Jadi kita hari ini cek-recek sama hati kita ya. Nah saya saudara pengen ini kan udah hampir 4:30. Saya pengen kita hari ini ada sesi tanya jawab ya. Karena apa? Karena seringkali kalau banyak teori juga kadang ada yang mungkin pengen tahu tentang prakteknya, tentang apa. Nah ini saya kasih kesempatan. Apakah sudah ada? Oh sudah ada pertanyaan. Nah tapi setelah pertanyaan ini dijawab ya saudara, nanti boleh ada pertanyaan langsung juga ya. Kita akan ya coba. Oke, ya. Oke, jadi nanti habis ini Nancy mau nambahin sedikit ya. Jadi saudara kita sama-sama kita tutup dalam doa dulu. Habis ini Nancy akan nambahin sedikit, lalu kita akan masuk tanya jawab. Tanya jawab nanti akan dipandu 2 pertanyaan yang sudah ada dan saudara yang mau nanya langsung ya. Yuk kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Hari ini kami penyembah-penyembah-Mu datang padamu dan berkata, kami minta ampun kalau seringkali kami tidak mengindahkan akan Engkau. Kami seringkali tidak antusias terhadap Engkau lagi. Seringkali kami lelah, tapi kami tidak bahagia. Artinya kami sudah tidak antusias lagi sama Engkau. Saat ini kami mau minta ampun Tuhan. Dan hari ini Engkau cabut semua kelelahan kami. Engkau cabut semua kebosanan kami. Engkau kembalikan akan api yang mula-mula. Engkau kembalikan akan cinta yang mula-mula kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Angkat tangan dan berkata, semuanya katakan, Tuhan, kamilah penyembah-penyembah-Mu. Kami mau mengagumi Engkau. Kami mau mengagumi Engkau. Kami mau antusias kepadamu. Kami mau antusias kepada Lebih daripada hal-hal dunia. lebih daripada hal-hal dunia. Kami tidak mau bikin Kau cemburu. Kami tidak mau bikin Kau sendiri. Engkau yang nomor satu di hati kami. Engkau yang nomor satu di hati kami. Tuhan, jadikan kami penyembah-Mu Tuhan, jadikan kami penyembah yang menyembah dalam roh dan yang kebenaran. menyembah dalam roh dan kebenaran. Berikan kami kebijaksanaan, Berikan kami kebijaksanaan. memberikan waktu dan tenaga kami Berikan waktu dan tenaga kami lebih untuk Engkau, lebih untuk Engkau, supaya Engkau senang supaya Engkau senang dengan apa yang kami lakukan. dengan apa yang Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang mampukan setiap kami untuk kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Beri kepada kami seperti Daud. Beri pada kami hati yang seperti Daud, yang selalu setuju dengan apa yang Engkau putuskan. Saudara, saya tambahkan sedikit. Tuhan tiba-tiba ingatkan saya satu hal tentang Daud. Salah satu ciri heart of worshipper adalah mereka itu tidak pernah kecewa sama keputusan Tuhan. Tapi hari-hari ini Tuhan katakan dari sekian banyak orang ini, ada yang hatinya itu pernah kecewa sama Tuhan. Dan kekecewaan itu kamu tutupin. Ya, tutupin sampai seakan-akan gak kelihatan lagi sama manusia. Bahkan kamu sendiri mungkin gak nyadar kalau kekecewaan itu ada. Sorry ya, saya sambung sedikit lagi. 2 Samuel 12 ayat 16 sampai 20. Sorry, saya lanjutkan sedikit lagi karena Tuhan tadi waktu saya mau akhiri Tuhan kok nerangin ini. Bisa ditayangkan 2 Samuel 12 ayat 16 sampai 20. Ini adalah saat Daud bernego sama Tuhan tentang anaknya supaya tidak mati. Ya. Waktu itu Daud melakukan dosa dengan Batsheba ya. Terus Batsheba itu akhirnya mengandung anak, dan anak itu anak haram berarti kan, karena waktu itu Daud itu mengambil Batsheba itu secara masih punya suami Batsheba waktu itu ya. Nah, sampai anaknya ini akhirnya sakit. Lalu Nabi berkata, anakmu pasti mati karena ini anak yang Tuhan gak perkenan. Anakmu pasti mati. Lalu waktu itu Daud sebagai orang tua dia tetap sayang sama anak itu. Namanya udah jadi anak. Jadi waktu bayi itu lahir, Daud bernego sama Tuhan. Tuhan, kalau bisa supaya anak ini selamat, yang dosakan saya bukan anak ini. Biar anak ini selamat. Dia sampai berhari-hari dia puasa, tidak mandi, tidak makan. Tapi akhirnya anak itu mati. Nah, coba ayat ini. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Next. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi Daud tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Next. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan padanya bahwa anak itu sudah mati.
Sebab mereka berkata ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara padanya tapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Next. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah Daud bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, itu sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Ayat 20. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti lalu ia makan. Saudara, Tuhan katakan di tempat ini mungkin ada orang-orang yang seperti ini. Engkau pernah meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi Tuhan menjawab bukan sesuai keinginanmu. Kadang itu menjadi suatu ganjelan dalam hati kita. Sehingga saat kita menyembah itu kita tidak admire Tuhan. Karena apa? Di dalam hatimu yang terdalam masih ada pertanyaan, Tuhan tuh sayang aku gak sih? Tuhan itu cinta aku gak sih? Kok doaku yang itu gak dijawab ya? Kok doaku yang itu gak dikabulkan ya? Ini bisa menjadi penghalang kita gak bisa jadi worshiper yang sejati. Hari ini bereskan juga tentang hal ini. Kalau ada, Daud berkata, setelah Tuhan membuat keputusan, Daud tidak kecewa. Amin. Setelah anak itu mati, Daud justru stop doa puasanya. Dia pergi ke rumah Tuhan, menyembah Tuhan sekali lagi, lalu makan. Artinya apa? Dia tidak kecewa sama keputusan Tuhan. Walaupun keputusan Tuhan gak sesuai sama hati dia, tapi dia berkata, oke Tuhan, keputusanmu anak itu harus mati. Aku setuju, aku sepakat, dan aku tetap akan memuji dan menyembah Engkau. Nah hari ini Tuhan katakan kalau ada luka-luka, kita doa sekali lagi. Tuhan, buat saudara-saudara yang pernah mengalami luka itu, kekecewaan itu, Engkau taruh tanganmu di dada dan katakan saat ini pribadi demi pribadi kepada Tuhan. Tuhan cabut lukaku. Tuhan cabut kekecewaanku. Tuhan cabut semua keraguanku akan Engkau. Di dalam nama Yesus semua keraguan, semua kekecewaan, semua akar pahit, semua kepahitan yang terkecil sekalipun terhadap Tuhan, yang bikin engkau gak bisa admire Tuhan, yang bikin engkau gak bisa berkata engkau beautiful, yang membuat kita gak bisa berkata engkau baik Tuhan. Di dalam nama Yesus hari ini beres semuanya, kami katakan Tuhan cabut semuanya yang tidak baik dan tidak berkenan. Ajari kami menjadi seperti Daud. Kami sepakat dengan keputusan-Mu. Apapun yang Engkau berlakukan dalam hidup kami, itu selalu yang terbaik. Itu selalu yang terbaik. Dan kami bersyukur, tidak ada kekecewaan lagi, tidak ada kesakitan, tidak ada keraguan. Terima kasih Tuhan. Hari ini jadikan kami penyembah-Mu. Tidak ada penghalang antara kami dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.